Perlu saya recall. Ada yang jualan donat lagi. Donat, donat. Area. Oke, kita lanjutkan. Apa masalah Anda dalam hidupnya? Apa masalah hidupnya? Ada yang mau cerita nggak? Sering bingung, Pak. Oh, banget. Oke, lanjut. Jadi setiap orang itu punya masalah ya, yang kalau diceritain itu pasti nggak bakalan cukup 1 hari 2 hari, benar nggak? Nah, tapi setiap orang itu pasti mengalami yang namanya perasaan tidak bahagia. Apakah Anda pernah mengalami perasaan tidak bahagia? Pernah pasti ngalamin bahagia, sedih itu kan sama aja. Ada saat bahagia, ada saatnya juga sedih gitu ya. Tapi saya mah sedih mulu, Pak. Ya kamu mah ya bad moodan orangnya, misalkan gitu ya. Tapi ya intinya kita itu hidup ya apa ya, jangan inilah, jangan ya kalau bahagia lupa nanti juga ada sedih, kalau sedih juga nanti ada bahagia. Jadi memang ya bareng-bareng aja. Terus stres ya, siapa di sini yang hidupnya stres ya, stres suruh bikin apa namanya, menceritakan budaya Banten, budaya ondel-ondel dari DKI Jakarta. Ya ada mata kuliah, ayo silakan. Wah stres harus iuran gitu ya, harus nyiapin baju. Stres nggak? Ya mudah-mudahan sih nggak stres ya, happy ya. Ada juga mood swing, ya tidak ada semangat, mengeluh, baperan, insomnia, atau tidak optimis, hampa ya. Apakah Anda pernah mengalami hampa dalam hidupnya? Hampa hatinya, hampa dompetnya. Kasihan banget ya. Udah hampa, hampa hati, dompetnya juga ikut-ikutan hampa. Oke, tidak disiplin, tidak kurang bersyukur. Nah, oke. Nah, saya ingin menjelaskan ini teman-teman semuanya. Kalau orang sukses itu ada rumus namanya rumus sukses mulia ya. Rumus apa? Sukses mulia. Sukses mulia itu ada namanya 4 ta. 4 ta. Ta yang pertama adalah harta, yang kedua adalah tahta, yang ketiga adalah kata, yang keempat adalah cinta, bukan wanita ya, harta, tahta, kata, cinta. Jadi kita itu mendefinisikan sukses itu ya berhasil dan segala macam. Tapi kalau kita indikasikan, bolehlah kalau orang berhasil itu punya 4 atau salah satunya harta. Berarti dia itu punya harta yang berkah berlimpah, bisa membangun sumber kekayaannya dengan cara cerdas dan halal ya. Jadi dia kerja, dia semangat, dia punya investasi, jadi mandiri finansialnya. Harta itu adalah alat, bukan tujuan. Yang kedua adalah tahta. Jadi dia itu bisa mencapai posisi pengaruh untuk memimpin dan memberikan solusi. Itu namanya tahta, kedudukan. Tar- Tahta adalah amanah, bukan kebanggaan. Yang ketiga adalah kata. Berarti maksudnya adalah orang sukses itu dia bisa menginspirasi dan mencerahkan, ya. Dia bisa memberikan hal yang manfaat kepada orang lain seperti yang terkenal tuh Ustadz Abdul Somad dan seterusnya. Harta tahta, kata cinta. Nah, di sini cinta itu apa definisinya? Berarti eh, berarti dia itu dicintai, dicintai oleh Allah, oleh keluarga, oleh sama, gitu kan? Bagaimana dicintai oleh Allah? Ya diberikan ujian biasanya kalau dicintai oleh Allah. Pada saat itulah kita menjadi hamba yang apa ya, semangat menjalani hidup. Jadi sukses mulia itu harta, tahta, kata, cinta. Nah, mulianya itu gimana? Kalau misalnya dia setelah mendapatkan itu semua, lalu diberikan kepada orang lain untuk kebermanfaatan itu namanya mulia. Jadi seperti tarik nafas itu sukses, menghembuskan nafas itu mulia. Seperti terima kasih, terima itu sukses, kasih itu mulia, berarti sukses mulia. Jadi kan terima kasih kan gitu ya. Kalau kita sudah menerima, jangan lupa untuk ngasih, itu namanya terima kasih. Sampai sini jelas teman-teman? Hmm. Nah, itu kan terima kasih. Jadi orang berhasil itu dia bukan senantiasa
untuk dirinya sendiri, tapi mengkontribusikan untuk orang lain. Sebenarnya kan cuma dua. Tugasnya, perannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Yang kedua adalah bagaimana caranya agar kita itu bisa menjadi orang yang bermanfaat. Kalau hamba-hamba yang terbaik itu adalah bagaimana caranya agar kita itu jadi orang yang bertakwa. Kan itu anjurannya ya, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang kedua, yang paling mulia, yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Kata Nabi kan gitu. Berarti kan dua peran itu. Di satu sisi ke atas kita jadi hamba terbaik, di sesama manusia kita jadi orang yang terbaik. Itu namanya sukses mulia. Orang berhasil itu bukan cuma dilihat dari harta, buat dilihat dari followersnya, ya kan? Dan seterusnya. Sampai sini jelas teman-teman, definisi dari sukses itu seperti apa ya. Oke, lanjut ya. Saya akan cepat-cepat aja ini. Jadi teman-teman harap perhatikan dengan seksama ya. Perhatikan dengan seksama. Oke, berikutnya adalah gini. Ini coba ikutin kata-kata saya ya. Silakan teman-teman ambil duduk posisi yang nyaman, senyaman-nyamannya. Ambil duduk posisi yang nyaman. Bisa nggak kira-kira? Udah bisa? Oke, nanti teman-teman silahkan ikutin kata-kata saya. Silahkan sekarang duduk posisi yang nyaman. Silahkan pegang eh, pegang dada masing-masing ya. Silahkan rasakan detak jantungnya. Oke, silahkan ikuti kata-kata saya nanti seperti ini. Bentar ya. Oke, ikutin kata-kata saya. Silahkan teman-teman semuanya ikutin ya. Kita akan relaksasi sejenak. Kita tarik nafas yang dalam. Hembuskan lewat mulut. Suaranya kedengaran nggak? Suara musiknya. Dengeran, Pak. Beneran, Pak. Coba izinkan diri teman-teman semua untuk istirahat sejenak ya. Dari kecapean, dari aktivitas ya. Coba silahkan tarik nafas yang dalam, hembuskan lewat mulut. Silahkan boleh memejamkan mata. Izinkan diri untuk berubah, untuk lebih baik lagi. Izinkan diri untuk menyayangi diri sendiri. Pejamkan mata akan lebih efektif dengan memejamkan mata. Dengan memejamkan mata akan memudahkan teman-teman untuk bisa merasakan. Silahkan munculkan perasaan yang baik saat ini, detik ini. Ikutin ya, untuk diriku, ikutin ya, pelan-pelan saja, pelan saja ya. Tidak usah di unmute, nggak usah. Jadi cukup diri teman-teman aja di situ pelan-pelan. Untuk diriku, semoga dirasa-rasain, diomong-omongin buat diri sendiri. Coba belajar sayang sama diri sendiri. Waktu habis. Oke, bentar lagi. Dimudahkan bahagiaku, semudah senyumku. Coba dirasa-rasain, makin nyaman, makin tenang, makin damai. Disembuhkan luka hatiku, disembuhkan luka batinku. Wahai diriku, aku ikhlas akan masa laluku. Aku ikhlas untuk masa depanku yang baik. Jiwaku bersih, langkahku ringan. Ditenangkan jiwaku, disehatkan badanku. Silahkan tarik nafas yang dalam, hembuskan lewat mulut pelan-pelan, rasakan kedamaian, rasakan ketenangan. Fokus ya, fokus. Dilancarkan rezekiku selancar-lancarnya. Dilunaskan hutang-hutangku. Punya rumah idaman, kendaraan idaman, dan tabungan yang banyak dan berkah. Silahkan ikutin pelan-pelan. Kelak bisa naik haji, umroh bersama keluarga. Untuk diriku,
disejahterakan lahir batinku, dibahagiakan hidupku. Aku berhak bahagia. Semakin baik, semakin penyayang, semakin giat bekerjanya. Untuk diriku, terima kasih ya, sudah berjalan sampai sejauh ini. Aku sayang sama diriku. Aku menerima diriku seutuhnya. Aku menerima diriku seluruhnya. Aku lepaskan beban-bebanku. Aku maafkan orang-orang yang sudah menyakitiku. Aku ikhlaskan hal-hal yang memberatkanku. Karena aku ingin langkahnya lebih ringan. Ingin masa depannya lebih terang. Wahai diriku, terima kasih ya, sudah bisa sejauh ini. Tarik nafas yang dalam, hembuskan lewat mulut. Rasakan kedamaian, rasakan ketenangan. Wahai diriku, aku memaafkan dirimu. Dan selanjutnya, aku siap melangkah dengan penuh semangat, dengan penuh optimisme. Aku membayangkan di masa depan, aku menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang membanggakan. Bayangkan di masa depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan, membanggakan orang-orang terdekatku, membahagiakan mereka, menyayangi mereka, menuruti apa yang mereka mau. Aku ikhlas menjalani hidupku. Aku menerima hal buruk, hal baik yang pernah ada dalam hidupku. Aku memaafkan orang-orang yang sudah menyakitiku, mengecewakanku, membunuh harapanku. Aku akan buktikan bahwa aku menjadi orang terbaik dalam hidupku. Lebih bahagia, lebih semangat. Oke, tarik nafas yang dalam, hembuskan lewat mulut, pelan-pelan. Pada saat saya bilang 1, 2, 3, silahkan buka mata. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Ya. Oke, itu namanya relaksasi afirmasi. Jadi teman-teman silahkan sering ngomong baik sama diri sendiri. Oke ya. Lanjut apa lanjut? Siapa yang ini ngeluarin air mata ya, bukan air ingus. Siapa yang ngeluarin air mata? Gimana coba? Silahkan tulis di komentar gimana rasanya. Saya Pak. Apa rasanya gimana? Ada yang mau cerita nggak? Gimana perasaannya saat ini? Siapa yang mau cerita? Boleh ngomong langsung, boleh nulis di chat. Ya, oke, lanjut ya teman-teman. Tes, tes, tes. Oppo siapa nih? Oppo CPH 2113. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Kalau kita berbicara apa sih yang paling penting dalam hidup? Nah, apa yang paling penting dalam hidup teman-teman? Apa yang paling penting? Ada yang mau cerita? Yang paling penting dalam hidup itu adalah duit misalnya. Yang paling penting dalam hidup kuota misalnya. Ini teman-teman saya akan menjelaskan gini. Yang paling penting dalam hidup itu adalah keseimbangan hidup. Ada namanya 8 area kehidupan. 8 area kehidupan itu
Berarti satu ada namanya area spiritual, yang kedua adalah area mental, tiga intelektual, empat finansial, lima kesehatan, enam keluarga, tujuh karir, delapan sosial. Maksudnya seimbang tuh gimana? Jangan sampai kita karirnya bagus tapi keluarganya berantakan. Jangan sampai kita spiritualnya bagus tapi finansialnya nggak bagus. Jadi kita itu harus seimbang, spiritualnya bagus, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah maupun dengan sesama manusia juga bagus. Di saat yang sama mental kita juga bagus. Mental itu gimana sih? Mental itu ketangguhan, ketangguhan untuk bangkit, ketangguhan untuk bisa menghadapi persoalan dengan semangat. Itu namanya mentalitas. Intelektual gimana? Intelektual itu adalah kemampuan menyelesaikan masalah, itu namanya intelektual. Nah, finansial gimana? Kalau finansial jelas, tabungan, duit, apa yang Anda dapatkan. Kalau finansial ini adalah eh, kaitannya dengan bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara membelanjakan. Jadi teman-teman itu harus semangat, punya cita-cita jadi orang yang kaya, kaya dan mulia. Jadi walaupun ada yang mengatakan nanti kalau kaya dihisapnya lama, ya kalau ya semua juga bakalan dihisap. Tapi kalau finansial, duit itu akan ditanya dua hal: bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara membelanjakan. Tiga adalah kesehatan. Kesehatan itu kan berarti tes. Halo, halo, halo. Iya, Kak. Waktu tersisa habis. Ini pelan-pelan saya matiin dulu bentar ya. Masih bisa nggak ya? Bentar ya, saya matiin dulu deh. Saya izin matiin dulu ya, bentar.